Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer dengan skema sebagai berikut. Terdiri dari 3 PC yakni PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian ada 3 router PT dan 2 server PT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriana Puspitasari dari kelas Teknik Informatika A angkatan tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya kita hubungkan dari PC 1 ke router 1, PC 2 ke router 1, PC 3 ke router 2, server 0 dan server 1 ke router 3, dan masing-masing router harus saling terhubung. Setelah itu, klik pada router 1, pilih config lalu ke serial 2 untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2. Kita nyalakan dulu port statusnya, kemudian kita isikan IP-nya 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu masuk ke serial 3 untuk menghubungkan ke router 3. Masukkan IP-nya 13.13.13.1 dengan subnet mask yang sama yakni 255.255.255.0, dan jangan lupa port statusnya kita nyalakan. Kemudian fast Ethernet 0/0 kita isikan IP konfigurasinya yakni 192.168.1.62 dengan subnet mask 192 untuk menghubungkan ke PC 1. Lalu fast Ethernet 1/0 juga sama, kita klik port status terlebih dahulu dan isikan IP beserta subnet masknya. Lanjut setting router 2. Pada router 2 kita klik pada serial 2 yang akan terhubung ke router 3. Kita isi IP-nya yakni 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita nyalakan port statusnya. Oke, kemudian ke fast Ethernet 0/0 dengan IP 192.168.1.254 dengan subnet mask 128 dan port statusnya juga kita nyalakan. Kemudian pada serial 3 juga sama, kita isikan IP-nya 23.23.23.2 dengan subnet mask yang sama, dan jangan lupa port statusnya kita nyalakan. Kemudian lanjut ke router 3, klik serial 2. Kita isikan IP-nya yakni 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.25. Port statusnya kita nyalakan. Kemudian ke serial 3 juga sama, kita masukkan IP-nya 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.255. Bagian port statusnya kita nyalakan juga. Setelah kita config pada masing-masing router, lanjut kita config pada masing-masing PC. Yang pertama pada PC 1, kemudian masuk ke desktop, klik IP konfigurasi, kita masukkan IP address-nya yakni 192.168.1.1 dengan subnet mask akhir 192 dan default gateway-nya 192.168.1.62, DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian lanjut pada PC 2. IP configuration, terus kita masukkan IP address-nya
Di sini IP address-nya kita masukkan 1.65 dengan subnet mask akhir 192, default gateway-nya 1.62 dan DNS server-nya sama 33.33.33.1. Lanjut, PC yang terakhir yakni PC 3, kita masukkan IP-nya yakni 1.253 dengan subnet mask akhir 128, default gateway-nya 192.168.1254 dengan DNS server yang sama 33.33.33.1. Kemudian masuk kembali pada router 1 untuk config statiknya. Di sini sebelumnya saya sudah isikan static routes-nya. Contohnya di bawah ini ada network address yang sudah di-add. Caranya kita masukkan network seperti ini, 33.33.33.0. Untuk masknya 255.255.255.0, untuk next hopnya 13.13.13.3, kemudian kita add. Sama seperti router sebelumnya yakni router 1, di router 2 ini juga sama, kita isikan statiknya, kita isi di network, mask, dan next hop, maka akan muncul tampilan di network address seperti ini. Lalu lanjut yang terakhir pada router 3 kita isikan juga seperti yang sebelumnya. Oke, lanjut pada server 0 juga kita config IP-nya. Kita isikan IP address-nya 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 33.33.33.3 dan DNS servernya kita kosongi. Pada server 1 juga sama, kita masukkan IP-nya ke desktop, IP configuration, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 43.43.43.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya juga sama, dan DNS servernya kita kosongi. Setelah kita config semua, selanjutnya kita masuk ke mode simulasi. Kita edit filter, pastikan yang di checklist hanya ICMP saja. Lanjut, add simple PDU. Kita kirim dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita next. PC 1 berhasil mengirim ke PC 2 dan PC 2 berhasil mengembalikan pesan ke PC 1. Lanjut, dari PC 1 menuju PC 3. Kita add simple PDO. Kemudian kita next. PC 3 juga berhasil mengembalikan pesannya ke PC 1. Kemudian kita coba dari PC 1 ke server 0. Kita next. Server 0 juga berhasil menerima dan berhasil mengembalikan ke PC awal yakni PC 1. Yang terakhir kita kirim dari PC 1 ke server 1. Nah, bisa dilihat pesan berhasil dikirim dan diterima, kemudian berhasil mengembalikan ke PC awal yakni PC 1.
Setelah itu kita coba pada PC 3, kita add kembali simbol PDU-nya, kita kirim dari PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2, PC 3 ke server 0, dan PC 3 ke server 1. Kita coba jalankan secara bersamaan. Baik, bisa dilihat pada last status di bawah, pesan berhasil dikirimkan dan dikembalikan lagi ke PC 3. Oke, setelah itu kita delete terlebih dahulu, kemudian kita coba lagi add simple PDU dari server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3, dan server 1 ke server 2. Kita klik next. Oke, di sini statusnya berhasil semua. Semua pesan berhasil dikembalikan lagi ke tujuan awal, yakni server 1. Setelah semua tes dijalankan, sekarang kita coba cek tracingnya untuk melihat hasil dari penelusuran rute yang telah dijalankan tadi. Kita buka pada PC 1, klik desktop, lalu command prompt dan ketik tracer dan masukkan IP tujuan yakni PC 2 yakni 192.168.1.65, enter. Oke, berhasil dengan tampilan seperti berikut. Lanjut dari PC 1 ke PC 3, kita tracing dengan ketik tracer, memasukkan IP dari PC 3 yakni 192.168.1.253. Oke, berhasil. Lanjut dari PC 1 ke server 0, kita masukkan IP-nya yakni 33.33.33.1. Berhasil juga, trace complete. Kemudian kita tracing dari PC 1 ke server 1 yang memiliki IP 43.43.43.1. Oke, berhasil. Lanjut pada PC 3, kita klik, pergi ke desktop, lalu command prompt, kita tracing dari PC 3 ke PC 1, kita masukkan IP-nya yakni 192.168.1.1, lalu enter. Oke, berhasil keluar tracing route-nya. Kemudian kita coba dari PC 3 ke PC 2 dengan IP 192.168.1.65.
trace complete. Lanjut dari PC3 ke server 0 dengan IP yaitu 33.33.1. Tracingnya berhasil juga. Lanjut yang terakhir yakni dari PC3 ke server 1 dengan IP 43.43.1. Oke, tracingnya berhasil semua. Kemudian yang terakhir kita cek tracingnya pada server 0. Kita klik, lalu ke desktop, buka command prompt. Kita coba tracing dari server 0 ke PC1, kita masukkan IP-nya yakni 192.168.1.1, maka akan muncul seperti tampilan berikut. Kemudian kita coba dari server 0 ke PC2 yang memiliki IP 192.168.1.65, berhasil juga. Kemudian dari server 0 ke PC3 yang memiliki IP 192.168.1.253. Oke, trace complete. Kemudian yang terakhir yakni dari server 0 ke server 1 yang memiliki IP 43.43.43.1. Oke, trace complete juga dengan tampilan seperti berikut. Baik, sekian penjelasan routing statik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.